spesial ya di bulan Oktober. Apa ya itu? Oh, Stella tahu nih. Apa? Bulan Oktober kita akan ada CG Fun. Oh, CG Fun. Speaking of CG Fun, apa itu ya CG Fun? CG Fun adalah tempat yang kita bisa mengundang teman-teman dan bisa mengetahui Tuhan lebih lagi dengan cara yang seru. Oh, iya, oke, ngerti sekarang. Contoh-contoh. Nah, contoh-contohnya CG Fun apa ya? Oh, contoh kegiatan CG Fun itu kayak gini guys. Jadi kita ada games, ada aktivitas, ada PAW, ada sharing, dan most important kita akan belajar tentang Tuhan Yesus. Wih, seru ya. Iya dong. Nah, speaking of CG Fun, what is CG? CG adalah kelompok sel yang akan membantu kalian mengerti Tuhan dan bersama keluarga seiman kita. Nah, for teachers, contoh-contohnya CG Fun ada apa ya? For teachers lagi preparing apa ya? Suaranya seru banget ya. Kalau Stella kayak gimana nih? Kalau Stella ada decorating cookies, karaoke, movie night, dan lainnya. Oh, oke. Nah, terus for teachers yang di online, yuk minggu depan ikut ibadah onsite. Nah, terus ada jam berapa ya? Oh, kalau di barat, jam di rooftop Pakuan Mall jam 1 siang. Kalau di timur adalah di Pakuan City Mall jam 5 sore. Nah, kira-kira Jennifer mau ngajak berapa temen nih ke CG Fun? Kok saya mungkin 3 atau 2. Kalau kalian mau berapa? Harus yang banyak ya guys. Iya nih, biar bisa seru. Nah, oke dan. Iya. Sekarang kita akan mau berdoa. Yuk. Mari, Spotagers, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sekarang kita akan beribadah. Tuhan mengganti, Tuhan siapkan hati kita biar bisa mendengar firman-Mu. Hanya di dalam Yesus kita semua sudah berdoa. Amin. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Voltagers yang siap memuji-muji Tuhan bisa berikan suara-suara pada meriah buat Tuhan.
atas kepala sama-sama. Siap. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu teman. Angkat tanganmu, kau stop agent. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini selamanya menemaniku selalu. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu teman. Lift up your hand. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini selamanya menemaniku selalu. Sing. La 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 la. Tuntun tiap langkah kami Tuhan. Tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini selamanya menemaniku selalu. La 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 la, selamanya menemaniku selalu. Berikan kemuliaan padamu ya buat Tuhan. Haleluya. Voltagers, siap untuk menari buat Tuhan? Siap menari buat Tuhan? Sama-sama angkat kedua tangannya seperti ini. Come on. Come on. Hey. Sama-sama gerakan. Haleluya. Let the praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim. Hallelujah. Blessed. Come on. Hey.
the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim. Woo! Hallelujah, blessed be your name. Come on! Hallelujah, we lift you high with our hearts and voices. We glorify. Hallelujah, let the earth be sound with the sound of your name. With the love that with the love that with the love that abounds. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau jadi sepertimu Tuhan. Kami mau jadi sepertimu. Sama-sama sorakan Jesus. Come on. Everybody clap your hand in here. Katakan. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku dengan seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Angkat kedua tanganmu, volunteers. Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan. Jump, 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 jump. Terang yang percaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Come on. Jadikan terang yang percaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Oh Yesus, generasiku. Angkat suaramu, volunteers. Kemanapun kau ingin ku pergi, ini deklarasi iman kami. Ku mau selalu dengarkan dengan segenap hatimu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang percaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Yes, Jesus. Teman-teman bisa kembali ke tempat duduknya. Dengan hadirat Tuhan, kita masih bangkit berdiri. Mari kita semua sembah Tuhan. Mari ulurkan tangan kita ke atas.
Hanya Engkau Tuhan, Kaulah pemilik jiwa kami. Kami ulurkan angkat tangan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moment. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storms and raging sea. Yes, we trust in You. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in Your ways. Forever I surrender. Oh, voltage saja nyanyikan dengan lantang. And I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Oh, You're so precious. Between my love and Lord, I live to honor You. I long to bring my life an offering. Take me higher, show me deeper. I give all to be with You. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You to storms and raging. In every season we trust You, God. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Oh, Your light, my days. It leads me in Your ways. Forever I surrender. Mari angkat kedua tangan kita. Oh, we live. I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, Lord, I live to honor You. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. I believe and I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You. I long to bring my life an offering. Take me high, draw us deeper.
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You're so precious, God. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Dengan suara yang terbaik nyanyikan sama-sama. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me?
kami ketika kami memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar setiap kami di tempat kami berdiri Tuhan, kami tahu itu adalah tempat kudus Tuhan. Karena ada Yesus di dalam kami. Ada roh taat, ada roh tunduk dan hormat akan Tuhan. Kami menghormati Engkau, ya Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami. Biar ketika benih firman itu ditabur, itu tidak hilang Tuhan. Tapi jatuh di dalam setiap tanah hati yang baik, yang haus dan lapar untuk mendengar firman. Kami percaya satu benih firman yang ditabur itu bisa mengubahkan jalan hidup kami. Bisa mengubahkan langkah kami ke depan, bahkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Yesus. Mari Voltagers yang siap katakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tos 3 orang, katakan kamu luar biasa. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah Voltage hari ini. Dan ada satu tema kebenaran yang kakak mau sampaikan, yaitu soul winner. Katakan sama-sama kakak, 1, 2, 3. Soul winner, pemenang jiwa. Ketika dalam 1 minggu ini kakak lebih lagi menggumuli firman ini, kakak ingat ya setiap hari apa kakak siapkan. Sampai ada satu waktu di malam hari karena udah capek, karena 1 minggu ini kita full ya. Ada acara retreat sinode juga, CG Super Conference gitu ya. Kakak di tengah-tengah itu nyiapin, lalu cuman sampai poin kedua, poin ketiganya belum gitu ya. Tapi kakak tahu gak sampai kedua, ini ada ketiganya. Ternyata ada salah satu sesi, disitulah Tuhan bicara, inilah poin ketiga itu. Di mana Tuhan itu juga mau pakai bukan hanya generasi orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak kecil masuk ke dimensi supernatural ini. Katakan amin. Nah, soul winner. Setiap kita itu Tuhan panggil menjadi pemenang jiwa. Kita lihat yuk ayat yang populer, tapi ayat ini yang menyelamatkan hidup kakak. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Boleh dibuka Alkitabnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang sudah katakan yes. Oke, kakak bacakan ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini luar biasa loh. Tuhan itu bicara kepada setiap kita. Siapa di tempat ini yang percaya Tuhan Yesus bisa angkat tangannya? Ya, kakak juga. Meskipun kita punya story masing-masing ya, kesaksian masing-masing. Kita percaya Yesus sejak lahir, atau kita percaya Yesus mungkin baru 2 minggu lalu. Atau ada di antara kita yang percaya Yesus sudah 3 tahun kak, 2 tahun kak, 1 tahun atau 5 tahun gitu ya. Nah, ada satu perintah Tuhan yang tidak pernah kita boleh ubah di hidup ini. Sejak kakak menjadi orang Kristen beberapa tahun lalu, ketika kakak baca ayat ini yang mengubahkan hidup kakak. Karena kakak pikir awalnya menjadi orang Kristen itu yang penting masuk surga. Itu yang dijanjikan salah satu temannya kakak. Kalau kamu jadi Kristen kamu akan selamat. Kakak pikir cuman itu. Ternyata waktu kakak baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini melompat di hati kakak. Dan kakak sadar bahwa kakak adalah salah satu orang di sekian banyak orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia ini yang Tuhan itu mau pakai kakak untuk memberitakan Injil. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi sampai seluruh bangsa. Mungkin hari ini kelihatannya belum, tapi kakak yakin firman ini Tuhan itu kalau berfirman tidak pernah salah. Artinya apa? Tidak perlu diwahyukan lagi. Kalau Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa murid, termasuk Voltagers tempat ini. Kita pun satu saat nanti akan pergi ke bangsa-bangsa. Mungkin kita bukan mendirikan gereja, belum. Karena usia kita mungkin masih kecil. Kita belum mendirikan perintisan CG. Tapi mungkin kita sedang liburan. Nah,
Kakak dalam tahun ini ada 1 liburan yang ke luar negeri. Itu pun kasih karunia Tuhan. Tapi kakak cuma berpikir dalam pikiran kakak. Kakak tidak mau cuma liburan. Liburan itu bisa jadi kesempatan. Kakak sudah menginjakkan kaki di bangsa itu. Seharusnya kakak bisa jadi pemberita Injil. Paling tidak mungkin kakak tidak ada waktu memberitakan Injil secara jelas kepada orang itu. Tapi mungkin kalau kakak bersebelahan dengan orang, misal lagi antri makan atau ada yang mengalami kesulitan, mungkin kakak bisa bantu. Dan terakhir mungkin kakak bisa katakan, Jesus loves you. Kakak memulai penginjilan pertama kali dalam hidup kakak itu dengan satu perkataan ini. Kakak memberanikan diri dengan berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu kakak belajar di mana? Di Connect Group. Karena itu Tuhan ingatkan dari hari ini, apa yang ditabur di Connect Group itu bernilai kekal bagi hidup seseorang. Kakak lahir dalam sebuah Connect Group yang tidak hanya Connect Group setiap hari Jumat waktu itu atau Sabtu. Tapi Connect Group kakak itu juga menginjil loh. Jadi ada hari lain di hari Connect Group kita kumpul jam 4 sampai 5 sore cuman sekitar 1 sampai 2 jam. Kita bagi-bagi undangan. Kita ajak anak-anak muda di wilayah perumahannya CGL-nya kakak untuk apa? Datang ke CG-nya kita. Bisa bayangkan ternyata sejak kakak masuk CG yang masih bayi rohani kakak itu sudah diberi mandat untuk apa? Memberitakan Injil. Kenapa kok kita harus memberitakan Injil? Kakak cukup sedih. Dulu ada seseorang datang ke kakak secara terus terang berkata demikian. Kenapa sih kak? Kok di gereja ini selalu jiwa-jiwa. Gak pernah sih sepertinya firman itu memberi makan atau mengayomi kita. Kok selalu jiwa-jiwa? Sampai akhirnya kakak jelaskan. Ada satu kesaksian yang kakak alami. Kakak ceritakan itu. Dan orang itu akhirnya tertegun dan berkata, iya ya. Untuk itu loh Yesus mati di kayu salib. Ketika kami membagi undangan di perumahan-perumahan itu, ada satu waktu CGL kakak berkata demikian, ayo kita buat KKR. Nah, KKR-nya bukan di gereja, di garasi rumah. Garasinya dibuka, dipersiapkan yang terbaik, tidak ada mic, cuman ada mimbar juga tidak ada, yang penting ada bahasa Jawanya itu kloso, karpet, ya ada tikar. Ya. Sudah, kita undang jiwa-jiwa dan tahu nggak? Yang datang itu hampir sekitar 30-40 orang. Nah, yang berikutnya ini, yang khotbah itu kakak. Bisa bayangkan kakak siapkan khotbah 1 minggu itu, catatannya itu 3 lembar. Padahal itu KKR, harusnya kalau KKR itu kan to the point ya, tentang pemberitaan Yesus mati di kayu salib, menyelamatkan dan lain sebagainya. Tapi kakak karena grogi ya. Tapi kakak tahu hari itu CGL-nya kakak berkata, kamu yang khotbah. Kakak merasa bukan berbeban berat, senang diberi kepercayaan, tapi kakak itu takut satu hal ini loh. Terus terang kakak takut. Kalau nanti waktu altar call yang maju ndak ada, itu gimana? Kakak merasa itu kegagalan. Tapi tahu nggak, seorang pemimpin itu bisa melihat jauh ke depan sebelum kita melihat. Dan pemimpin kakak berkata, nggak apa-apa. Injil itu kuasa Allah. Beritakan, kamu mau diutus, kamu mau dipakai enggak? Oh iya, aku mau. Dan apa yang terjadi ketika kakak berkhotbah di KKR itu, tidak ada kipas angin, jadi panas luar biasa. Kakak berkhotbah, waktunya cuma 10 menit, kakak khotbah, terakhir kakak altar call. Ini hal yang paling menakutkan. Kakak sampai doa ya, kakak altar call, siapa di tempat ini? Dari anak-anak muda yang datang, kalian mau bertobat terima Yesus, majulah ke depan. Kakak tunggu gak ada yang maju. Kakak coba buka mata sedikit. Hah, gak ada yang maju. Coba sekali lagi, siapa di tempat ini yang mau menyadari dosanya, bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Majulah ke depan. Gak ada yang maju. Sampai terakhir, panggilan terakhir, ada seorang yang maju. 1 orang gitu ya, 1 orang. Lalu kakak lihat lebih jelas orang ini. Ya, ini tetangganya kakak. Bolo dewe. Sahabat sendiri ternyata. Ya. Tapi kakak peluk. Dia agama lain. Dan dia maju memutuskan menerima Yesus. Tapi tahukah setelah KKR itu. Kakak gak merasa, wah puji Tuhan 1 jiwa diselamatkan. Tapi tahu gak, kakak sedih. Kakak bilang, kok cuma 1 ya yang maju altar call.
Pemimpinnya kakak bilang apa? Satu kebenaran firman. Satu jiwa diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak boleh tinggal dalam zona nyaman. Kalau ada satu jiwa dalam hidup kita, melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, orang itu diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Katakan amin. Dari hari itu kakak mengadopsi firman ini. Bahwa satu jiwa, one soul is a precious. Satu jiwa itu berharga. Katakan amin. Satu jiwa itu milik kepunyaan Tuhan. Kakak baca sebuah quotes gitu ya, sederhana. Jiwa itu sama dengan nyawa. Cuma itu tulisannya. Tapi itu terngiang berhari-hari dalam minggu ini. Sembari kakak mempersiapkan khotbah. Jiwa itu adalah nyawa. Ketika kita memenangkan seseorang dalam hidup kita, mungkin teman kita. Mungkin papa mama kita, lewat kita akhirnya papa mama kita mau ke gereja. Tahu nggak, ketika kita memenangkan satu orang, itu artinya apa? Satu nyawa itu tidak jadi dibinasakan, tetapi diselamatkan. Katakan amin. Nah, kita lihat yuk satu cerita di dalam Alkitab. Kakak terharu dengan cerita ini, kenapa? Karena kakak dapatkan firman ini kemarin malam. Di saat acara akhir CG Super Conference. Lawatan Tuhan begitu kuat. Kakak tahu di tempat sekalipun kakak ada di SCC. Hadirat kemuliaan Shekinah Glory. Sekalipun tidak secara kasat mata kakak melihat cahaya. Tapi kakak tahu ada awan kemuliaan Tuhan. Ada cahaya yang menerangi setiap tempat di mana kami berdiri kemarin malam. Dan itu hadirat Yesus. Tiba-tiba firman ini muncul. Dan kakak cuma alat yang menyampaikan. Sesungguhnya kenapa sih kita ini mau menjadi pemenang jiwa? Sederhana kalau kita mau catat. Karena Yesus adalah pemenang jiwa. Kalau dulu kakak mau dibaptis selam, itu karena siapa? Kalau ditanya orang tuanya kakak, ngapain sih kamu sampai mau dibaptis selam? Kakak cuma jawab, karena Yesus juga dibaptis selam, Pak. Sudah itu aja. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Kenapa kita mau menjadi pemenang jiwa? Karena Yesus juga adalah pemenang jiwa. Kita lihat, ada satu jiwa. Ini contoh aja, ada banyak kisah. Tapi ini yang kemarin malam Tuhan ingatkan. Kakak langsung kaget dan kakak nangis. Ini kisah nyata di dalam Alkitab. Siapakah dia? Saulus. Mari kita lihat apa yang dilakukan Saulus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Boleh kita buka yuk Alkitab kita sama-sama. Kakak tunggu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Yang sudah katakan yes. Ya. Oke, Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kakak mulai dari ayat yang pertama ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saulus sedang hendak melakukan sesuatu yang jahat. Gak usah direnungkan di sini, tapi bisa bayangkan. Saulus itu ingin mengancam dan membunuh orang-orang Kristen loh. Bahkan yang membuat kakak nangis itu apa? Itu salah satunya mungkin juga anak-anak kecil di dalamnya. Jahat sekali hatinya. Lalu lihat di ayat berikutnya. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Yang adalah pengikut Kristus. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ada ayat lain berkata bahwa mereka gak cuma ditangkap loh, tapi dianiaya. Bisa bayangkan gak? Yang terlintas di pikiran kakak itu ada anak kecil di dalamnya. Lalu lihat di ayat yang ketiga. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Pewahyuan yang kakak dapatkan kemarin malam di tengah-tengah Shekinah Glory, kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan itu tidak mencintai Saulus, kemuliaannya yang begitu mulia, ketika cahaya itu menyinari Saulus, seharusnya Saulus itu bisa mati di tempat dan binasa selamanya. Kenapa? Karena begitu mulia Tuhan dan Saulus begitu jahat. Artinya apa?
Kalau hari ini kita berkata, Kak, aku punya temen, tapi jahat Kak sama aku. Masakan aku harus memberitakan Injil? Iya. Yesus mengambil keputusan untuk apa? Kakak percaya, bukan terlebih dahulu menyelamatkan orang-orang Kristen supaya tidak dibunuh lagi. Tapi tahu nggak hati Tuhan? Tuhan itu juga mencintai satu jiwa yang namanya Saulus. Dan kemuliaan itu mengelilingi Saulus tetapi tidak membunuh Saulus. Tetapi apa? Menyelamatkan Saulus. Kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena Yesus juga menyelamatkan orang berdosa. Yesus juga mewartakan dirinya supaya orang yang jahat sekalipun itu bertobat. Makanya judulnya Saulus bertobat. Tidak ada pertobatan sejati tanpa Injil. Catat baik-baik. Jangan percaya kalau seseorang itu bertobat, tetapi sesungguhnya seseorang itu tidak pernah percaya tentang Injil Yesus. Kita perlu meragukan pertobatannya. Tapi selama orang itu mendengar Injil dan orang itu bertobat, yakinlah itu pertobatan yang sejati. Ada buah yang akan dihasilkan dari hidup orang itu. Katakan amin. Nah, kita lihat di ayat berikutnya dikatakan demikian. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Singkat ceritanya ketika Paulus berdoa dia dapat penglihatan ada seorang datang kepadanya dan menumpangkan tangan. Tuhan mengutus Ananias. Dan apa yang terjadi sejak hari itu dikatakan apa? Paulus memberitakan Injil kemana-mana. Tuhan itu selalu punya maksud ketika menyelamatkan kita semua. Katakan yes. Tuhan itu mau jadikan kita pergi utusan untuk apa? Memberitakan Injil. Tuhan punya maksud menyelamatkan Saulus, demikian pula Tuhan juga punya maksud untuk menyelamatkan kita semua. Katakan yes. Ada satu cerita lagi, itu tadi perjanjian lama, Tuhan menyelamatkan Saulus. Di perjanjian baru, kita mau belajar ya hati Tuhan. Kalau sama jiwa-jiwa itu seperti apa sih? Hati Tuhan tuh gak bisa cuek. Gak bisa, karena Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Di Yohanes 4 ada sebuah kisah di mana Yesus datang ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Yesus lagi letih oleh karena perjalanan. Dia duduk di sebuah sumur, di samping sumur Yakub. Dan tiba-tiba ada seorang wanita datang untuk menimba air. Bukan untuk bertemu Yesus ya, tapi semua itu tidak kebetulan. Tapi apa yang terjadi? Dibaca ya di ayat itu. Ada perkataan demikian, lalu Yesus berkata, berilah aku minum. Kenapa Yesus membuka pembicaraan itu? Kalau selama Yesus duduk di sana dan perempuan itu menimba air, bisa saja Yesus meninggalkan perempuan itu begitu saja. Bisa saja karena keletih lesuannya dia tidak mau memberitakan keselamatan. Tetapi apa? Ketika dia melihat ada seorang jiwa, seorang nyawa yang mendekatinya seakan-akan apa yang terjadi. Yesus langsung membuka pembicaraan, berilah aku minum. Di sanalah terjadi percakapan, makanya judulnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria yang berakhir. Pada akhirnya perempuan ini menerima air kehidupan, yaitu percaya kepada Yesus. Katakan amin. Hati Tuhan itu selalu peduli dengan satu jiwa. Jangan pernah remehkan satu orang yang ada di dekat Anda. Terlebih kalau orang itu belum pernah mendengar Injil. Katakan amin. Ciri-ciri seorang pemenang jiwa boleh dicatat ada 3. Boleh dibuka bukunya catatannya. Ciri-ciri seorang pemenang jiwa itu yang pertama adalah ini. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama.
Ini yang bernilai kekal dalam hidup kita. Kakak bersyukur lahir di sebuah connect group yang bukan hanya loving God, tapi juga loving people. Kalau connect group kakak cuman loving God, ya sudah connect group aja. Kita buat connect groupnya yang bagus. Tapi karena connect groupnya kakak itu loving people, jadi apa? Gak bisa tahan. Kalau lihat ada anak-anak muda di perumahan tempat CG-nya kakak itu binasa. Karena itu kita 1 minggu sekali loh, bayangkan kita keluar keliling bagi gang, bagi blok. Kamu di blok sana ya, aku di blok sini. Apakah selalu undangannya diterima? Enggak. Kadang kita ditolak, tapi kita gak menyerah. Dan karena itu connect groupnya akhirnya bertumbuh. Tanpa kita sadar mungkin minggu ini gak datang, 2 minggu lagi sampai kita lupa. Oh yang lalu kita datangi ya. Karena banyak yang kita datangi. Dan itu semua datang loh di connect group. Kita lihat Lukas 10 ayat 27. Ini adalah ayat dasar. Kenapa sih kita itu mau memberitakan Injil, menjadi seorang pemenang jiwa. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Bisa buka sama-sama dengan kakak. Kakak bacakan ya. Mulai dari ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ini motivasinya udah salah ya. Kalau sama Yesus jangan sekali-sekali ya. Kita datang, kita mau cobai Yesus untuk tanya sesuatu. Jangan. Dia Allah, dia Tuhan. Masakan kita berani dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan tidak berhenti sampai di sana, ada dannya. Ternyata kita ke Voltage, ke CG Kids tidak hanya loving God, tapi kita juga apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, kita diminta untuk apa? Mengasihi teman kita namanya siapa hari ini? Sebelah kanan kita, misalnya Michelle. Kita diminta mengasihi Michelle. Seperti apa? Bukan seperti kasihnya Tuhan aja, tapi seperti Kak Wijen mengasihi dirinya kakak sendiri. Karena itu kakak gak kaget. Pernah gak ada yang ngalami seperti ini? Gak usah angkat tangan. Kakak soalnya dulu waktu kakak masih CG, masih usia 17 tahun sering dengar loh kesaksian dari teman-teman. Waktu lagi sekolah, jam istirahat, ada teman-teman itu maaf ya gak bisa beli makanan karena gak bawa uang atau ada yang gak punya uang. Tapi ada beberapa teman itu bisa datang dan bilang, ini aku belikan kamu makanan. Terus datang lagi, ini aku kasih kamu uang jajan, gak apa-apa aku ada lebih kok. Loh kok bisa punya hati seperti itu? Ya karena apa? Kita itu diciptakan untuk apa? Bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga apa? Sebenarnya kita semua itu bisa loh. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Alasannya kakak tanya teman-temannya kakak, kenapa kamu beliin makanan itu? Kakak waktu itu belum percaya Yesus. Ya karena aku gak mau dia kelaparan. Kalau aku lapar, aku juga pasti butuh makan kan. Jadi aku gak mau lihat temanku lapar, makanya tak beliin. Sesederhana itu. Tapi itu yang namanya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini contoh simpel ya. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka garis bawah ini. Wow. Engkau akan hidup. Katakan aku hidup. Kita akan hidup maksudnya apa? Kita memang sudah hidup. Tapi hidup kita itu akan bergairah. Karena apa? Ada 2 hal ini loh dalam hati kita. Kita itu orangnya mencintai Tuhan. Tidak usah jadi orang yang aneh. Atau jadi orang yang terlihat sombong dan lain sebagainya. Biasa saja. Tapi di dalam hati kita Tuhan tahu ada 2 hal ini. Orang ini mencintai Tuhan dan kemanapun dia pergi, dia mencintai sesama.
Katakan amin. Siapa yang mau? Ya, sampai hari ini pun kakak juga masih mau terus belajar. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kita lihat ya, contoh yang Tuhan berikan itu langsung loh di ayat bawahnya. Kita lihat sama-sama yuk. Ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, siapa sih sesama manusia itu? Nah kita lihat ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jatuh ke tangan penyamun. Penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan tapi juga memukul. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Berarti kondisinya sudah sekarat, kritis. Ditinggalkan begitu aja. Tapi lihat, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Lalu dikatakan apa? Ia, dibaca ayatnya, melihat. Kalau melihat, otomatis orang gak kenal Yesus pun punya hati nurani kan? Pasti pingin tolong, bener gak? Lah, dia udah lihat. Tapi apa yang dikatakan? Dia melewati dari jalan lain. Kenapa? Supaya dia gak merasa bersalah. Lalu datanglah orang kedua, imam. Dia juga gitu, melihat orang ini sekarat. Tapi dilewati. Sampai akhirnya orang ketiga, seorang Samaria. Ketika lihat orang itu, dikatakan apa? Dia langsung datangi orang itu, obati lukanya, dibawa naik keledainya, bukan kedelai ya. Naik keledainya, lalu apa? Ditaruh di sebuah tempat perawatan. Bahkan dia bilang, nanti kalau untuk pengobatan uangnya kurang, aku akan datang dan berikan lagi. Apa yang kita pelajari dari sini? Ketika kita mencintai sesama, lakukan itu sampai total. Kalau kita ingin menolong seseorang, lakukan itu sampai total. Yang terbaik yang bisa kita berikan. Jangan setengah-setengah, katakan amin. Tuhan itu memiliki satu panggilan dalam hidup orang percaya. Kita semua voltagers, dimanapun kita berada, kita itu punya hati mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Katakan amin. Belajarlah peduli satu dengan yang lain di Connect Group. Kalau kita tahu ada teman kita yang sakit, jangan takut. Bukan yang hanya pakai pin saja ya yang mendoakan. Nanti kakak akan bahas di terakhir. Semua orang percaya itu mau dipakai Tuhan bergerak dengan kuasa ilahi. Kita semua kalau tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Bukan karena tangan kita atau siapa kita. Tapi karena Yesus. Kita cuma melakukan sesuai firman. Meletakkan tangan, taat aja. Tuhan yang bekerja. Beberapa waktu lalu di ibadah voltage ya. Kalau kita prayer corner, kita kan enggak tahu kebutuhan dari kalian. Kita tanya, ada yang mau didoakan. Nah beberapa itu ngalamin sakit gitu ya. Nah ketika didoakan, mujizat itu terjadi. Ada yang pulang masih sakit, tapi berapa hari kemudian sembuh. Tapi ada juga yang ketika ikut ibadah, didoakan lalu ibadah dimulai, pulang, sembuh. Waktu ditanya, sembuhnya kapan? Ya waktu di ibadah. Nah, artinya apa? Kenapa sih kok kita itu nawari doa? Kan cuma 30 menit aja. Biarkan pendoa anaknya duduk-duduk aja. Kan kita juga mau ibadah. Enggak. Kalau kita mau seperti itu mungkin kita cuma di pintu keluar ya. Ada yang mau didoakan. Terus kalian lari masuk ke dalam main hall. Dan kita, apa ya itu tadi? Gitu. Kenapa kita tawari satu demi satu? Kenapa kita lakukan itu? Karena kita itu mengasihi kalian. Ada satu anak mendaftar pelayanan prayer. Kakak kaget ya. Alasannya apa? Kakak tanya. Karena aku pingin mendoakan temanku yang lagi kesusahan. Saya sampai mau nangis ya dalam hati. Mamanya juga terharu. Wah, sesederhana itu loh. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Gak bisa lihat orang lain itu ngalami kesusahan. Bahkan gak bisa lihat temennya itu sakit. Hajing. Lalu batuk-batuk. Coba ditanya, mau tak doakan? Gak usah takut, doanya sederhana aja. Tuhan Yesus, sembuhkan James. Aku percaya dia tidak batuk lagi. Dalam nama Yesus, amin. CG berlalu. Selesai CG, loh
Aku kok enggak dengar kamu batuk lagi? Oh iya ya, aku enggak batuk ya. Dia sendiri lupa ya. Iya, aku sudah sembuh. Katakan amin. Amin. Ketika kakak belajar dari hal dasar ini, kenapa kakak jadikan poin pertama? Ini bukan poin, tapi ini yang kakak alami dalam hidup kakak. Ketika kakak mencintai Tuhan, Tuhan itu memberikan hatinya untuk mencintai sesama. Waktu kakak doa, bersaat teduh, lagu apapun yang kakak nyanyikan, bukan Goodness of God pastinya, sudah berubah lagi. Ya. Lagu apapun ketika kakak menyembah Tuhan, selalu loh di endingnya itu bukan tentang intimacy with God saja. Bukan tentang, oh aku dapat pewahyuan, oh aku dapat sesuatu dari Tuhan. Endingnya itu selalu belas kasihan Tuhan akan jiwa-jiwa. Selalu. Bahkan kakak lagi di kantor nih, lagi ketik nih, lagi ngerjain tugas. Bisa muncul, kakak ini kan jarang buka beritanya nih. Bisa muncul satu bangsa yang sedang mengalami gempa dalam minggu itu. Doakan. Kenapa kok kita ini diminta Tuhan untuk apa? Gak cuma mencintai Tuhan tapi mencintai sesama. Karena apa? Lihatlah sekelilingmu. Masih banyak orang yang butuh diselamatkan. Tidak kebetulan tema akhir September Soul Winner. Kita akan buka melalui ibadah ini untuk kami siap cekivan. Poin yang kedua, kita boleh catat ya. Jadi waktu saat teduh, kakak tambahi dikit. Minta hati Tuhan ya, itu kesempatan loh. Tapi kakak gak bisa ngomong. Selalu setiap kali berdoa, endingnya lagu apapun, itu selalu Tuhan taruh compassion, belas kasihan, jiwa-jiwa. Paling tidak, kita gak usah mikir bangsa mana dulu. Paling tidak Surabaya, paling tidak Malaysia, paling tidak Tarakan, paling tidak Bandung. Pasti ada belas kasihan Tuhan di dalam hati kita. Katakan amin. Mau ya? Yang kedua, berani memberitakan Injil. Kalau kita mencintai Tuhan dan sesama, tetapi bagian ini tidak kita lakukan, bagaimanakah mereka dapat bertobat kalau mereka tidak mendengar Injil? Tidak bisa. Kakak bertobat itu karena ada seorang teman yang secara terus terang di ruang kelas memberitakan Yesus seperti ini pemberitaannya. Wijen, kami semua itu sudah berdoa untuk kamu beberapa bulan lalu. Kami itu sudah ngincer kamu, Wijen. Hah? Saya kaget. Iya, kami bawa dalam doa. Dan memang kami juga kaget ketika ajak kamu ke CG, kamu mau. Karena kakak pikir itu seperti persekutuan doa. Kakak gak ngerti. Tapi yang menarik, detik itu juga dia bilang satu kata bahwa kamu mau gak percaya sama Tuhan Yesus? Kata-kata itu yang menyentuh hati kakak. Sampai akhirnya di connect group itu, kakak gak bisa cerita. Tapi kakak tahu kalau kakak buka mata, kakak tidak berkata ini seperti Saulus terlalu mulia yang dialami Saulus. Tapi kakak tahu, kakak tidak berani buka mata karena seperti ada cahaya yang begitu terang. Dan hari itu, CGL kakak berkata, siapa di tempat ini yang mau bertobat dari dosanya dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Angkat tangannya. Langsung kakak angkat tangan. Aku bertobat Tuhan, ampuni aku berdosa. Berani memberitakan Injil. Injil itu kekuatan Allah. Kakak mau kesaksian sebelum kita buka ayatnya. Minggu ini kakak tidak kebetulan naik taksi. Dulu tuh kakak suka sekali naik taksi karena gak ada kendaraan lain ya. Terus ya udah biasa aja cuma naik taksi. Terus kakak lagi pesan makanan untuk orang tuanya kakak gitu kan. Terus udah hampir sampai di depan rumah. Tahu nggak? Kakak tuh sampai amazing dengan Tuhan. Tuhan tuh ingatkan gini, Wijen inget gak?
beberapa tahun lalu kamu pernah naik taksi, persis kamu berhenti di depan pagar rumahmu. Kamu memberitakan Injil kepada satu bapak. Ya Tuhan. Dan kejadian itu sama. Sebelum taksi itu berhenti di depan pagar rumahnya kakak, masih melewati blok sebelah. Disitulah dari belakang itu kakak melihat wajah bapak itu. Kakak ada dorongan, beritakan Injil. Kakak langsung cepat. Kakak sudah belajar, gak mau menyesal. Kakak belum tentu ketemu bapak itu lagi. Kakak gak mau bapak itu binasa karena dosanya. Permisi kak, pak namanya siapa pak? Ini nama saya. Oh iya, saya gak baca. Ya, oh iya pak. Singkat banget ya bapaknya. Terus saya bingung pembicaraan berikutnya. Pak saya mau cerita ya pak, karena sudah mau sampai depan rumah. Pak, ada satu pribadi pak. Namanya Tuhan Yesus mengasihi bapak. Oh iya. Kata berikutnya, Tuhan bicara banyak sejak hari itu. Makanya 2 hari kemarin super conference itu, saya gak bisa mendung isi hati Tuhan. Karena saya tahu, khotbah itu bukan tentang persiapan. Tapi khotbah itu titipan isi hati Tuhan yang harus disampaikan. Kakak ini cuma alat. Tahu gak orang itu bilang apa? Saya dulu sekolah minggu. Kakak nangis, kenapa? Kak Tirsa, Kak Monik. Hari ini saya ngerti kenapa saya dipercaya untuk memegang All Star Super Trooper. I know. Gereja anak, Super Trooper, All Star, Little Eagle. Firman Tuhannya gak boleh biasa-biasa. Persiapannya harus sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika dia bilang sekolah minggu. Tapi tahu gak berikutnya dia bilang, tapi saya bukan Kristen. Hancur hati saya. Tuhan ingatkan, siapkan ibadahmu setiap minggu, the best. Makanya saya kalau diminta khotbah di Super Trooper, saya tahu waktunya itu cuma 15 menit. Tapi saya mau pakai kesempatan itu, bicara sama anak-anak. Memang di sana kadang ada anak saya di ibadah itu. Tapi bukan sama anak saya aja. Tapi saya mau pakai supaya apa? Sekalipun kelihatannya cuma 15 menit, tapi firman ini harus jadi protein buat mereka. Tidak boleh cuma sekedar, ya dengar Injil. Saya cuma berpikir, saya koreksi. Kalau dulu ikut sekolah minggu, mestinya Kristen kan Pak? Saya sampai mikir Tuhan, apa C.G. Van ini juga di ibadah ya? Karena apa? Setiap orang, termasuk anak kecil, seharusnya apa? Dengan mulut mengaku Yesus, bertobat dari dosanya supaya diselamatkan. Saya dapat banyak, saya gak bisa bendung. Saya bilang Tuhan, beri kami beban lebih. Ketika kami melayani di ibadah, bukan hanya voltage kami siapkan terbaik. Termasuk yang kami pikir cuma anak kecil. Mungkin Bapak itu ada di Eagle Kids, ya gerejanya kita. Di sekolah minggunya itu mungkin usia 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Seperti apa ya ibadah sekolah minggunya hari itu? Apa cuman, oh bagus, happy ya, lucu ya, aktivitinya bagus. Iya itu perlu. Tapi Injil harus diberitakan. Termasuk kepada anak-anak kecil. Saya cuma punya kesempatan malam kemarin itu. Cuman bilang seperti ini. Pak, kalau Bapak lagi ngalamin sesuatu Pak. Misal ngalami sulit dan lain-lain ya masalah. Pak, doa ya Pak sama Tuhan Yesus. Dia masih seperti membuat benteng. Jadi kakak gak paksa. Doa ya Pak. Bapak sebut nama Yesus ya. Ya. Saya turun. Artinya apa? Saya masih punya PR. Mungkin masih ada taksi berikut yang harus saya naiki. Bukan dengan sengaja setiap hari naik taksi. Tapi ternyata mereka perlukan. Di luar sana itu banyak yang belum pernah mendengar Injil. Bahkan yang pernah ke sekolah minggu tapi tidak mengikut Yesus lagi. Gereja anak kita adalah gereja anak. Bukan hanya terbaik secara ibadah. Tapi terbaik di dalam hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Supaya apa? Setiap anak yang mungkin itu cuma datang sekali dan minggu depannya sudah tidak boleh datang lagi.
tidak diantarkan orang tuanya lagi. Dan mungkin untuk selamanya dia tidak bisa menginjakkan kaki di gereja anak kita lagi. Injil yang ditabur di minggu itu tidak akan pernah kembali sia-sia. So, kita harus terus beritakan. Pemberitaan Injil itu apa sih? Tidak ada yang lain. Jesus, Jesus, it's all about Jesus. Saya bertobat juga karena orang itu memberitakan Yesus pernah mati di kayu salib. Itu yang saya ngomong ke Bapak itu. Pak, ada satu pribadi pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa Bapak namanya Yesus, Pak. Saya tidak berkata, kenapa ya Kak Wijen kok berani ya? Enak lah Kak, ini latihan. Dulu kakak juga pernah gagal dengan satu orang. Kakak tidak beritakan Yesus, hari ini kakak tidak pernah ketemu orang itu. Sama seperti kesaksiannya Kak Esra yang lalu. Kita mau, amin. Berani. Percayalah, keberanian itu dari Tuhan. Kita lihat yuk ayatnya yuk sama-sama. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Demikian nih firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Katakan amin. Beranilah datang kepada temanmu dan berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Beritakan Injil itu secara utuh, jangan dikurangi. Kalau hari itu temannya kakak tidak memberitakan Injil secara utuh, kakak tidak akan kenal loh. Kakak tidak akan ngerti loh. Kenapa ya? Kok ada di kayu salib itu ada Tuhan Yesus mati ya? Kakak lo tidak ngerti. Tapi sejak ada satu orang yang berkata, itu Yesus Wijen. Dia mengambil rupa manusia. Dia mengampuni dosamu. Asalkan kamu mau mengaku dengan mulut dan percaya, itu harus. Makanya kakak kalau doakan orang bertobat, menginjil, kakak tidak akan setengah. Kakak akan langsung sampai kepada doa terima Yesus. Sederhana, kamu mau bertobat dari dosamu. Ada satu teman di kelasnya kakak, tahu nggak? Dia bukan agama Kristen. Itu jadi pergumulan kakak, padahal loh cuma satu orang. Mungkin kakak bisa fokus ke yang lain tapi nggak tahu. Hatinya kakak itu tergerak untuk satu anak ini, cewek. Ternyata tanpa kakak sadari, kakak juga belajar loh ya. Bukan berarti terus gak belajar penginjilan terus kemana-mana. Enggak. Tapi sambil belajar, hatinya kakak itu nama ini terus. Gak apa-apa tak sebut ya, udah bertahun-tahun lamanya. Desi. Sampai satu waktu, jam pelajaran kosong, kakak datang di sebelahnya. Hei Desi. Dan kakak langsung beritakan, Desi, sudah lama aku pengen cerita. Tuhan Yesus mengasihimu Desi. Desi, aku mau cerita ya. 2000 tahun yang lalu, Yesus itu mati loh di kayu salib. Tidak cuma menebus dosaku Desi, dia juga menebus dosamu. Jadi kamu tidak usah takut. Ada Yesus namanya yang menyelamatkan kita. Desi, kamu mau tidak bertobat dari dosamu? Menerima Yesus sebagai juru selamat. Tahu nggak? Dia berlinang air mata. Kakak yang dredeg. Waduh, nanti kalau teman lain lihat dipikir kakak ngapa-ngapain dia. Nyubit atau nginjek kaki. Kakak takut kan? Oh iya, ya udah cepat aja kita doa ya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosaku, dan aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Amin. Kakak tidak bisa nangis, kakak tahan, tapi kakak tahu seluruh surga bersorak-sorai karena satu orang, Desi, diselamatkan. Amin. Kok bisa dapat hati kayak gini nih gimana kak? Dari Tuhan. Kalau kita loving God, pasti arahnya itu loving people. Gak usah bingung. Cuman apa? Butuh keberanian aja. Beritakan Injil itu secara utuh. Jangan dikorting. Tahu gak? Saya kesaksian ya. Setelah turun dari taksi itu, damai sejahtera. Saya baru gak bisa ngomong, ini lebih daripada keluar negeri, jalan-jalan kemana, dapat handphone yang bagus. Damai sejahteranya itu ilahi.
Langsung dari hati kakak mengambil keputusan, aku akan terus memberitakan Injil. Itu cuman secuplik damai sejahteranya Tuhan. Bisa tahu nggak sukacitanya Tuhan kayak apa? Kalau ada satu orang diselamatkan, katakan amin. Katakan amin. Yang terakhir, tidak hanya memberitakan Injil, tetapi bergerak dengan kuasa. Bergerak dengan kuasa. Kita buka satu ayat, Markus 16, dan kita akan praktek ayat ini sebentar lagi. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Yang sudah katakan yes. Ini lucunya. Yes. Tanda-tanda ini akan menyertai, boleh kita baca sama-sama yuk. Soalnya nanti yang praktek kalian ya. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ayo baca ya, 1, 2, 3. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Tanda-tanda ini menyertai TL, Coach, CGL, sponsor, calon sponsor. Tanda-tanda ini menyertai voltagers. Tanda-tanda ini menyertai Kak Wijen. Tanda-tanda ini menyertai Keisha. Tanda-tanda ini menyertai Rainer. Tanda-tanda ini menyertai setiap nama. Kita semua akan Tuhan pakai bergerak dalam kuasa ilahi. Artinya apa? Bergerak dengan kuasa. Itu bukan kita memegahkan diri di tengah-tengah kuasa itu bekerja. No. Tapi kita itu bersyukur ketika kuasa Allah bekerja di sebuah ibadah atau bahkan di CG Kids. Orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Katakan amin. Ada satu kesaksian untuk meneguhkan firman ini. Beberapa waktu lalu kakak diutus ke rumah sakit. Kami masuk ke area anak-anak kecil. Itu kedua kali dalam hidupnya kakak. Yang pertama kali di Solo. Tapi di Solo kakak gak terlalu menemukan banyak anak kecil. Tapi waktu di Surabaya kakak gak sebut nama rumah sakitnya. Kakak masuk ke area-area. Kita bagi brosur, kita undangkan. Udah, tahu gak? Waktu kakak lagi jalan, di satu area kamar yang itu sulit banget mau masuk. Akhirnya diizinkan, ya udah masuk aja. Kasihan sama kita, soalnya udah jauh-jauh gitu. Udah masuk aja. Tahu gak, waktu kakak masuk, lagi bagi nih sama mamanya anak kecil yang lagi sakit. Belakangnya kakak itu nangis. Kakak tahu apa yang terjadi kalau nangis? Berarti ada yang meninggal. Tapi kakak gak percaya. Karena ini lorong anak-anak, area anak-anak. Kakak pertama gak berani noleh. Ya datang ya di acara ini ya. Kami tunggu ya. Lalu ketika kakak mau keluar, kakak harus lewati tempat tidur yang tadi di belakangnya kakak. Dan kakak melihat seorang anak sudah tidak ada. Kakak tidak tahu ya anak itu udah mendengar Injil, percaya Yesus atau belum. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Kakak terlambat berarti kepada anak ini. Kakak masih punya kesempatan untuk anak di depannya dia. Yang masih sakit tapi masih hidup. Jangan sia-siakan waktu. Kemarin ada kesaksian dari salah satu kakak GMS Tangerang ada di sini ya. CG Van-nya itu mau ke rumah sakit. Doakan anak kecil, saya sepakat. Wow. Ada banyak anak di luar sana yang sakit. Bukan karena mereka mau. Tapi Tuhan tuh mau pakai kita sebagai alat untuk apa? Mendoakan kesembuhan terjadi. Katakan amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu.
Kita semua punya Roh Kudus, amin. Saya undang tim PAW maju ke depan. Kita pakai waktu 10 menit ini. Kita mau berbahasa roh sama-sama. Kakak kok yakin ya, Tuhan tuh akan berikan percepatan. Kenapa? Setiap orang yang belum terima bahasa roh, punya kerinduan, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Karena tadi banyak ayatnya. Ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu apa? Menjadi saksi. Kamu akan pergi dengan keberanian memberitakan Injil. Percayalah ketika nanti kita berbahasa roh, yang belum terima bahasa roh, gak usah maju altar call, angkat tangan aja di tempat. Kanan kirinya yang lihat tangan terangkat langsung arahkan tangan aja. Percaya dengan percepatan ini yang kakak doakan. Aku minta Tuhan, anak-anak dengan percepatan terima baptisan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi saksi, bukan karena kekuatan kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sambil nanti kita berbahasa roh. Standing tall. For this generation, we reach out and take your place. We won't rest, yeah. We won't fade away. Till you reign forevermore. This is our generation. Kitalah yang dipakai Tuhan menyelamatkan generasi ini. Hallelujah. This is our Almighty God. Wonderful, wonderful. Lift up your hands. Sing Jesus. Jesus. Kami ingin beritakan Yesus kepada teman-teman kami. To the sky. Hallelujah. Revival. Fire in the Most High. Jesus. We live to see your revival. To the sky. Yeah, yeah. Revival. Fire in the Most. One more time we sing Jesus. Use us Lord. Pakai kami Tuhan. To the sky. Yeah, yeah. Revival. Fire in the Most High. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Yang belum terima baptisan Roh Kudus, angkat tanganmu. Yang lain arahkan tangan. Urakan mararaba sandaralalalala. Tim PAW berbahasa roh. Semua pelayan Tuhan berbahasa roh. Holy Spirit, Holy Spirit. Shakalalabaka karalalabaka. Kirabaka karalaba sandaralalalala. Kirabaka karabararabo. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan atas gerejamu. Kiralabaka karalabaya sande. Terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Semua bergerak, arahkan tangan. Kurabaya sande. Kirabaka karalabaka karalaboya ralabo. Sadalalalala. Kiralalalala. Sikirabaka karalabaka. Roh Kudus, datanglah. Beri kami keberanian untuk memberitakan Injil. Roh Kudus, penuhi kami. Sandarabaya rabo. Shadalalalala. Siapa yang sudah terima baptisan Roh Kudus ketika tadi didoakan bisa angkat tangan. Yes, praise the Lord. Kalau ada lagi yang masih belum, sekali lagi ya, yang belum terima baptisan Roh Kudus, ikuti doa kakak. Roh Kudus,
Aku rindu dipenuhi dengan tanda berbahasa roh. Di dalam nama Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sekelilingnya bisa arahkan tangan, doakan. 1, 2, 3. Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya. Roh Kudus datanglah. Yang terakhir, tanya orang-orang di dekatmu, ada nggak yang sakit? Kalau ada yang sakit, tanya sakit apa? Letakkan tanganmu, mungkin bukan di kepala, tapi di bahu teman itu. Atau mungkin bukan dia yang sakit, papa mamanya lagi sakit, oma opanya lagi sakit. Pokoknya yang berhubungan dengan sakit penyakit, kita percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja. Sekalipun voltage akan berakhir, tapi kuasa Roh Kudus akan menyembuhkan. Katakan amin. Mari yang mengalami sakit, kita doa ya sama-sama. Letakkan tanganmu atas orang itu dan mulai doakan. Jangan takut, doakan, percaya Roh Kudus akan bekerja dengan tanda heran, mujizat, kuasa, tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, tanda-tanda ajaib akan menyertai voltagers. Saat CGFan, orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. pengen lakukan. Sebentar lagi kalian akan masuk momen CGFan. Kakak minta kalian gandengan tangan dengan grup CGFan-nya. Gak usah bentuk grup kalau sulit. Kalau temenmu adalah teman CGFan, kita satu kelompok CGFan. Kalian gandengan tangan, kita akan berdoa sama-sama. Kalau ada teman-teman voltage yang dari luar kota, angkat tanganmu di tempat. Nanti pulang kesaksian di CG ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar hari ini di Voltage Surabaya. Bawa pulang ke tempatmu, mulai CGFan sama-sama. Kakak minta di dalam kelompok-kelompok CGFan, kalian doa, sebutkan nama VIP kalian ya. Kita semua akan mengutus setiap kalian. Kinabaya rabakanda baranabaya rabakanda baya rabakanda barabasi. Kinabaya rabakanda barabatakanda baya rabakanda baya rabakanda baya rabakanda baya rabaka. Kami memberkati, kami mengurapi setiap kelompok-kelompok CGFan.
kelompok-kelompok yang akan menjangkau teman-teman mereka Tuhan di momen CG-Fun. Kami berdoa setiap VIP yang mereka sebut, setiap teman-teman yang mereka sebut namanya di dalam doa. Buat mereka berhasil ya Tuhan. Mereka akan menjadi pemenang jiwa. They will become a soul winner. Mereka akan menangkan teman-teman mereka. Mereka akan bawa saudara-saudara mereka. Buat mereka berhasil ya Tuhan. Sertai penginjilan mereka dengan tanda-tanda ajaib. Orang yang mereka doakan sembuh. Orang yang mereka ajak ikut CG-Fun akan berubah hidupnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan-Mu turun Tuhan atas setiap kelompok-kelompok CG-Fun. Urapi ketua CG-Fun. Urapi setiap anggota-anggota CG-Fun. Kami berdoa Tuhan. Dari kelompok-kelompok CG-Fun ini Tuhan. Ada banyak teman-teman baru yang akan diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan. Dari kelompok-kelompok CG-Fun ini akan lahir CG-CG baru. Akan muncul pemimpin-pemimpin baru ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kelompok-kelompok CG-Fun yang ada ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus materaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kakak mau sambut teman-teman yang baru pertama kali datang ke Voltage ini. Ada banyak loh, baik yang di Surabaya ataupun yang dari luar kota. Gantian dulu ya, yang tinggal di Surabaya tapi baru pertama kali datang Voltage. Oh ada, ya ayo kita sambut sama-sama. 1, 2, 3. Welcome. Jangan lupa nanti langsung mampir ke Welcome Lounge. Ada teman-teman yang akan jelaskan tentang CG, jelaskan tentang Voltage. Dan ada juga kakak-kakak dan teman-teman yang dari luar kota. Kakak tahu ada Voltagers dari Makassar ya. Ada kakak-kakak dari FGSC YC Malaysia. Ada yang dari mana lagi ya? Kalimantan, Jakarta, Kucing, mana lagi ya? Tangerang. Ya udahlah semuanya ya. Kita sambut sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. God bless you all. By the way, hari ini juga adalah hari yang minggu terakhir di bulan apa ya? Oh, September. Adakah yang ulang tahun bulan September? Really? Happy birthday. Ayo kita bilang, teman-teman yang ulang tahun bulan September angkat tangan tinggi-tinggi. Alright. Kita mau bilang sama-sama mereka ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Yang ulang tahun boleh tetap angkat tangan. Yang ulang tahun boleh tetap angkat tangan. Teman-teman yang lain boleh arahkan tangan, bahkan taruh tangannya di pundaknya ya. Saya titip dong satu, ini ada anak Makassar. Iya. Pinjem tangannya ya. Kita letakkan tangan untuk teman-teman yang ulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-teman kami yang ulang tahun di bulan September kemarin. Terima kasih Tuhan berikan panjang umur, kesehatan. Tuhan berkati dalam sekolahnya, dalam kalau ada kakak-kakaknya juga dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya. Buat mereka terus cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Terimalah berkat di hari ulang tahunmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita angkat persembahannya. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ketika kami memberikan persembahan, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesehatan kami berterima kasih untuk keluarga kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, beri hikmat untuk gereja bisa mengelola setiap persembahan kami
untuk membangun gereja di mana-mana, mengutus para misionari, menolong orang-orang yang membutuhkan, memberi beasiswa melalui MSP. Tuhan juga memberkati pekerjaan papa dan mama, supaya pekerjaan papa dan mama diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Bahkan ada berkat untuk kami nikmati, ada berkat untuk kami tabung, dan ada berkat untuk kami tabur bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Mari angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera, kasih setia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang mengurapimu, menolongmu, memberikan hikmat, kekuatan, kasih, sukacita, penghiburan, membuat engkau menjadi orang yang berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Terimalah hikmat untuk studimu, kau akan menjadi anak yang pandai di sekolah, anak yang menyenangkan hati orang tua. Terimalah belas kasihan ilahi, sehingga kau bukan hanya menjadi orang Kristen yang baik, tapi engkau menjadi orang Kristen sejati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Pulanglah dengan seluruh berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless you. Hello Voltigers. Nah Voltigers, bagaimana ibadahnya hari ini? Pasti seru nih. Iya, kalau Jen? Kalau saya belajar tentang kita harus jadi soul winner. Dan juga kalau kita sayang Tuhan, kita juga harus sayang teman-teman kita. Dan kita jangan harus takut untuk berdoa untuk teman kita. Iya nih. Oh ya, Voltigers, jangan lupa untuk minggu depan Voltigers datang ke ibadah onsite. Jam berapa ya? Di barat adalah di rooftop Pakuan Mall jam 1 siang. Dan kalau di timur di Pakuan City Mall jam 5 sore. See you next week. God bless you. The Lord is my rock, in Him will I trust.